Shalom, saya berusaha untuk memberi penjelasan tentang pendidikan agama Kristen multikultural. Ya, ini saya menggunakan salah satu topi dari Indonesia Timur, yaitu dari Papua. Ini diberi hadiah oleh seorang teman guru yang mengajar di Sentani. Ketika dia berkunjung ke Jakarta dalam acara dinas tentunya, dia memberi hadiah topi Papua untuk saya, sehingga dalam menjelaskan mata kuliah ini saya berusaha untuk menggunakan topi Papua. Ketika kita membicarakan tentang pendidikan multikultural, maka kita mesti membangun dasar pengertian tentang multikultural yang kemudian akan dikenakan kepada pendidikan agama Kristen. Ada beberapa pengertian. Pertama, multikultural itu sendiri berakar pada kebudayaan. Jadi, dalam kebudayaan itu secara faktanya ia beragam. Oleh karena itu manusia terlahir dan berinteraksi dalam keragaman budaya itu, termasuk di dalamnya adalah ada agama. Itulah sebabnya untuk memberi arti tentang multikultural, maka kita akan melihat secara pengertian etimologisnya, asal-usul kata, lalu pengertiannya secara konseptual, dan juga pengertian yang sifatnya operasional secara khusus dalam memandu untuk mata kuliah pendidikan agama Kristen multikultural. Dari sisi akar pendekatan multikultural itu dijelaskan bahwa akar multikultural tidak lain adalah kebudayaan. Dalam hal ini kata multikultural sebenarnya merujuk pada kebudayaan. Oleh karena itu, multikultural berakar pada kebudayaan. Jadi bicara multikultural, maka bicara tentang kebudayaan. Kebudayaan yang sifatnya multi, artinya lebih dari satu budaya. Khususnya di Indonesia tentu kita bersifat multi budaya, sehingga pendidikan multikultural itu cocok untuk diadakan di negara tercinta kita, negara Republik Indonesia. Secara etimologi dari kata multikultural, dalam hal ini kita akan memperhatikan dalam 3 kata penting dalam frasa multikultural. Pertama, kita menemukan kata multi yang dapat diartikan banyak atau lebih dari satu. Kemudian, kultur itu diartikan budaya. Lalu bagian terakhirnya adalah isme, jadi multikulturalisme. Jadi isme tidak lain bicara tentang aliran atau paham atau penganut paham dari ajaran-ajaran tertentu. Dalam konteks ini adalah ajaran yang berkenaan dengan multikultural dalam konteks pendidikan. Lalu secara konseptualnya kita mengartikan pendidikan multikultural itu dalam hubungan dengan pendidikan agama Kristen, maka secara konsep atau secara konseptual artinya definisi yang dibangun berdasarkan berbagai macam rujukan dari buku-buku, kemudian tersimpul sebuah kesimpulan yang sifatnya adalah pemberian definisi oleh mereka yang mengadakan penelitian. Dalam hal ini saya berusaha memberi definisi yang sifatnya konseptual. Pendidikan agama Kristen multikultural
adalah pendidikan yang menolong warga pembelajar menerima dan hidup dalam perbedaan budaya yang ada. Jadi, pendidikan multikultural tidak lain adalah pendidikan yang memampukan setiap orang untuk hidup dalam perbedaan atau menerima perbedaan dan berkarya dalam perbedaan itu, termasuk perbedaan agama. Lalu secara operasionalnya dapat didefinisikan bahwa pendidikan agama Kristen multikultural tidak lain adalah pendidikan yang memampukan peserta didik untuk mampu menerima perbedaan budaya dengan tanda-tanda atau dengan indikator. Salah satunya adalah semua warga pembelajar sama haknya, atau setiap orang memiliki hak dan hak itu harus dihargai. Dan juga ada kesetaraan kebudayaan. Ini mesti diberi perhatian. Jadi secara operasional, pendidikan multikultural itu mengusung hak asasi dan juga kesederajatan budaya. Artinya tidak ada budaya yang unggul atau budaya yang superior. Saya kira sampai di sini pembahasan saya tentang pengertian pendidikan agama Kristen multikultural.